sinergi ini telah dilakukan antara pemerintahan saat ini dan juga pemerintahan berikutnya begitu. Upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan dan mungkin boleh dibocorkan sedikit kira-kira apa yang akan menjadi fokus? Ya, tentu kita memahami bahwa Bapak Presiden dan Wakil Presiden terpilih memiliki prioritas-prioritas yang dicerminkan dalam janji kampanye beliau-beliau dan juga dideskripsikan sebagai asta-cita dan juga punya quick win yang ingin dicapai dalam waktu dekat. Sehingga tentu dalam konteks komunikasi bersama Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam konteks penyusunan RAPBN 2025 juga dilakukan. Sehingga tadi keberlanjutan, penguatan, akselerasi itu dapat dilakukan. Misalnya saja prioritas program dari Bapak Presiden, Wakil Presiden terpilih terkait dengan makan bergizi gratis. Ya, tentu sebagaimana bahkan juga sudah dikomunikasikan sebelumnya, itu juga sudah masuk dalam RAPBN 2025. Demikian juga beberapa prioritas yang lain dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden terpilih, misalnya terkait dengan revitalisasi sekolah-sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan kita, yang tentu juga paralel dengan program makanan bergizi gratis yang tentunya the main beneficiaries-nya adalah anak didik kita, siswa-siswi kita di sekolah. Demikian juga prioritas-prioritas yang lain terkait dengan ketahanan pangan, dengan ketahanan energi, tentang kesehatan. Jadi tentu komunikasi yang baik antara current administration, pemerintah saat ini dengan Bapak Presiden, Wakil Presiden terpilih memungkinkan untuk melakukan alignment dalam konteks penyusunan RAPBN 2025. Baik, tapi kalau dilihat perbedaannya Pak, seberapa signifikan sih Pak, apalagi untuk porsi anggarannya sendiri begitu. Seperti contoh misalkan kalau di pemerintahan Presiden Joko Widodo ini kan di awal kepemimpinan yang difokuskan adalah infrastruktur begitu. Dan untuk anggaran pendidikan misalnya 20%. Apakah masih sama seperti itu atau sudah ada perbedaan yang cukup signifikan saat ini? Ya, sebagaimana disampaikan tadi, semangatnya adalah keberlanjutan, penguatan, dan akselerasi. Tentu ada hal-hal yang merupakan prioritas dari pemerintahan saat ini yang sudah selesai, yang masih perlu dilanjutkan, masih perlu ditangkatkan. Demikian juga tentu ada program atau inisiatif baru dari pemerintah baru. Jadi ini kan semuanya dalam konteks tadi. Tentu ada satu yang sifatnya improvement, peningkatan, melanjutkan dari yang sudah dilakukan. Demikian juga tentunya ada inisiatif-inisiatif baru. Jadi tentu ini semuanya akan dijahit dalam satu desain besar dari arsitektur RAPBN 2025. Baik, mungkin kita mulai dari yang tadi Bapak sampaikan untuk program makan bergizi gratis begitu. Ini masuknya nanti akan ke sektor mana Pak? Apakah ke ketahanan pangan atau mungkin akan dapat juga dari sektor kesehatan? Saya kira yang terpenting adalah mengenai programnya dulu dan juga alokasi anggaran yang sudah disiapkan. Mengenai technicalities-nya tentu kan nanti masih ada hal-hal yang perlu didiskusikan dalam konteks kelembagaannya, siapa yang akan melaksanakan, lembaga baru atau lembaga existing, dan seterusnya. Tentu kan kemudian itu nanti dari sisi technicalities-nya kan akan berpengaruh, itu ditaruh di lembaga yang mana, masuk fungsi yang mana gitu. Tapi tentu yang sudah sangat jelas tentu dalam konteks makanan bergizi gratis ini, karena main beneficiaries-nya adalah para siswi sekolah, para pelajar, ya tentu di situ ini merupakan bagian dari pembangunan pendidikan kita, human capital kita dalam konteks SDM kita. Tapi sekali lagi mengenai technicalities-nya kan tentu nanti masih berproses. Baik, untuk
total anggarannya makan siang atau makan bergizi gratis ini ada di angka berapa Pak? Karena ini terus-menerus menjadi polemik di tengah masyarakat. Ya, sebagaimana yang sudah dikomunikasikan itu 71 triliun. 71 triliun rupiah begitu ya. 71 triliun rupiah untuk 2025 untuk makan bergizi gratis. Mungkin boleh dielaborasi lagi Pak, 71 triliun rupiah itu nantinya akan digunakan untuk apa saja dan mungkin fokus terbesarnya itu kemana? Ya, seperti yang saya tadi sampaikan, 71 triliun itu tentu untuk technicalities-nya nanti masih perlu pembahasan-pembahasan termasuk dari sisi komponen-komponennya. Tentu di situ nanti ada yang untuk makan bergizi gratis itu sendiri dalam pengertian bahan-bahan dan sebagainya, tapi tentu juga tentunya ada diperlukan semacam capex untuk peralatan dan sebagainya. Tapi itu tentu untuk rincian dan technicalities-nya tentu nanti akan akan dibahas. Yang lebih penting saya kira adalah dari sisi program dan dari sisi alokasi anggaran yang sudah disiapkan. Dan Mbak Aneka tentu juga perlu juga disampaikan kepada masyarakat bahwa tentu program makan bergizi gratis ini tidak semata-mata untuk SDM dalam pengertian siswa-siswi kita akan mendapatkan makan bergizi gratis itu. Tetapi saya kira program ini memiliki desain yang lebih luas, lebih komprehensif dan tentu memiliki dampak yang lebih luas terhadap perekonomian. Tentu melalui program makan bergizi gratis ini, di mana siswa-siswi pelajar kita akan mendapatkan makan bergizi gratis, demikian juga ibu hamil, balita, maka diharapkan UMKM akan bergerak, UMKM akan tumbuh karena tentu UMKM akan terlibat dalam keseluruhan supply chain dari program makan bergizi gratis ini. Dan tentu karena aktivitas ini ada di seluruh wilayah tanah air, di seluruh daerah, maka kita harapkan juga ini akan menggerakkan perekonomian di daerah. Jadi saya kira ini program yang sangat baik, sangat strategis dalam konteks human capital kita, meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita, siswa-siswi kita, pelajar-pelajar kita, tapi juga akan menggerakkan perekonomian. Tentu di situ akan menyerap tenaga kerja dan tentu pada akhirnya akan meng-create aktivitas ekonomi di daerah dan tentu pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi saya kira ini perlu dipahami dalam satu kerangka dan konteks yang lebih luas dan komprehensif. Baik, ini menarik sekali Pak Suminto. Tadi Bapak sampaikan ini akan mempengaruhi UMKM dan juga perekonomian di daerah begitu. Apakah sudah ada gambaran perhitungan dari Kementerian Keuangan kira-kira seberapa besar ini mungkin akan menumbuhkan UMKM atau menumbuhkan perekonomian di daerah? Iya, kita secara asesmen awal melakukan perhitungan-perhitungan itu meskipun mungkin belum kita komunikasikan angka-angka itu, tapi tentu secara ekonomi ini akan memiliki dampak terhadap ketenaga kerjaan maupun terhadap perekonomian kita.